Terima kasih pemirsa, masih di Prime Market Highlight. Pemirsa, Mendikbudristek era Jokowi Nadiem Makarim kembali diperiksa. Ya, pemeriksaan kali ini terkait dengan kasus dugaan korupsi Google Cloud. Nadiem tiba di gedung KPK Kuningan, Jakarta bersama kuasa hukumnya Hotman Paris Hutapea dalam kasus Google Cloud. KPK sudah meminta keterangan sejumlah pihak, diantaranya mantan Stafsus Mendikbudristek Fiona Handayani dan dua mantan petinggi Goto, Andre Sulistyo dan Melissa Siska Jubinto. KPK menegaskan perkara berkaitan Google Cloud berbeda dengan pengadaan Chromebook yang ditangani Kejagung. Selain itu KPK juga tengah mendalami kasus dugaan korupsi lain di Kemendikbudristek seperti pengadaan kuota internet gratis yang disebut terkait dengan kasus Google Cloud. Mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan dugaan korupsi pembagian kuota haji di Kementerian Agama. Yakut tiba di gedung KPK sekitar pukul 9.30 pagi dan Yakut datang ke gedung KPK tanpa didampingi oleh kuasa hukum. Usai menjalani pemeriksaan lebih dari 4 jam, Yakut Qomas mengaku banyak pertanyaan yang diajukan saat pemeriksaan tersebut. Meski demikian, Yakut enggan menjawab isi materi pemeriksaan. Di hadapan awak media, Yakut mengaku mendapatkan kesempatan untuk mengklarifikasi terkait dengan pembagian kuota haji tahun 2024 lalu. Seperti diketahui dalam penyelidikan kasus ini, KPK telah memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan. Di antaranya adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Iman Syah, serta pendakwah Khalid Basalamah. Saya berterima kasih akhirnya saya mendapatkan kesempatan untuk mengklarifikasi segala hal, terutama yang terkait dengan pembagian kuota tambahan pada PSBB tahun 2024 yang lalu. Sementara Menteri Migrasi dan Pemasyarakatan Agus Adrianto memastikan tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah Riza Khalid saat ini berada di Malaysia. Kementerian sudah mencabut paspor Riza Khalid dan terus memantau pergerakannya. Menurut Menteri MIPAS, koordinasi dengan penegak hukum terus berjalan. Soal penerbitan Red Notice, Agus menegaskan itu menjadi wewenang Kejaksaan Agung. Presiden Prabowo Subianto disebut juga sudah menerima laporan terkait perkembangan kasus ini dari aparat penegak hukum. Soal Riza Khalid gimana, Jenderal? Ya, kita monitor. Ini akan menerbitkan Red Notice nggak sih, Jenderal, soal Riza Khalid? Penegak hukum yang ada dari Kejaksaan. Bakal dilaporkan ke Pak Prabowo kan Riza Khalid, Pak? Udah. Tersangka kasus dugaan korupsi minyak mentah di anak usaha Pertamina Muhammad Riza Khalid akan segera ditetapkan dalam daftar pencarian orang atau DPO. Status DPO ini akan menjadi bagian dari pengajuan Red Notice ke Interpol. Penetapan DPO terhadap Riza Khalid dilakukan karena Riza sudah 3 kali mangkir dari panggilan penyidik untuk diperiksa sebagai tersangka. Penyidik juga telah mengajukan Red Notice sehingga saat ada aktivitas keluar masuk Riza Khalid ke suatu negara bisa terdeteksi. Kejagung pun berharap Riza Khalid berkooperatif dengan dengan datang memenuhi panggilan sehingga tidak perlu dilakukan upaya paksa. Kita sudah melakukan pemanggilan terhadap MRC sebagai tersangka sebanyak 3 kali. Nanti selanjutnya ditindaklanjuti dengan langkah hukum, diantaranya penetapan DPO. Nah, ini kan kita lalui bertahap secara jenjangnya. Untuk memperoleh ke kita ke Indonesia ada tahapan yang kita lalui. Salah satu persyaratnya itu kan panggilan sudah sesuai aturan dan juga ada penetapan DPO-nya. Nanti diajukan Red Notice. Red Notice sudah kita layangkan sambil melengkapi ketentuan-ketentuan. Nantinya diagendakan, dirapatkan dengan dari Interpol di sini. Nah, setelah itu baru dikirim ke Lyon, ke Prancis. Nanti setelah itu ketika di-approve nanti ada tinggal ditetapkan Red Notice keluar, udah nanti semua imigrasi seluruh dunia akan mengatakan yang bersangkutan akan ketika melalui satu negara akan dipertanyakan nanti karena sudah di
Menteri Sosial Saifullah Yusuf akan menemui PPATK untuk mendalami kasus dugaan sebanyak 600.000 rekening penerima bantuan sosial yang digunakan untuk bermain judi online. Ya, menurut Gus Ipul, dari 600.000 penerima bansos yang terindikasi main judol, sebanyak 228.000 diantaranya sudah tak menerima bantuan. Sementara 300.000 lebih lainnya masih dalam proses pendalaman. Pertemuan Kemensos dengan PPATK ini menjadi penting untuk mendalami dan memverifikasi rekening-rekening penerima bansos yang terindikasi digunakan untuk judol. Nantinya jika para penerima menyalahgunakan dana bansos untuk bermain judi online, maka Kemensos akan mencabut penyaluran dana bantuan tersebut. Pemerintah juga akan terus memperbaiki pendataan agar dana bansos sampai ke tepat sasaran. Kita baru sampai pada yang 600 itu ya, 600 yang ditengarai penerima bansos ikut bermain judol. Itu yang 600 itu, yang 600.000 itu. 228.000 lebih sudah tidak menerima bansos lagi di triwulan ketiga ini, sementara 300 lebih masih dalam proses pendalaman. Jadi insya Allah lah ini saya mohon doa restunya aja, memang kita sedang menindaklanjuti Inpres nomor 4 tahun 2025 tentang data yang akurat, sehingga bisa ke depan bansos benar-benar. Sementara itu, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI mendukung gelaran acara Indonesia Shopping Festival 2025 dengan menyediakan promo spesial diskon hingga 80% di 400 pusat perbelanjaan. Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia Alfonsus Wijaya mengatakan pemberian diskon hingga 80% di 400 pusat perbelanjaan ini diyakini dapat mendorong peningkatan daya beli masyarakat secara masif. Dan hal ini dinilai dapat memperpendek low season yang terjadi. Dan selain itu, rangkaian yang diinisiasi 3 asosiasi ini juga sebagai bentuk kado bagi masyarakat kepada momen kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun. APPBI optimis Indonesia Shopping Festival 2025 yang mulai diberlakukan 14 Agustus hingga 24 Agustus 2025 dapat mencapai target transaksi hingga 23 triliun rupiah. Kita sedang berada di fase low season kedua. Yang pertama itu setelah Ramadan, Idul Fitri, kita masuk low season pertama, fase pertama, kemudian naik sedikit setelah libur sekolah. Setelah libur sekolah kita masuk lagi, sebetulnya ini fase low season kedua sampai nanti menjelang Natal dan Tahun Baru. Nah, acara-acara seperti ini, khususnya di bidang promo belanja, dimaksudkan juga untuk memperpendek